فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil aqli, dalil naqli yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana akan berhadapan dengan sejumlah kemuskilan. Di antaranya yang sudah kita bahas kemarin, berbilang. Mereka harus mengatakan bahwa Allah berbilang, tidak tunggal. Allah jutaan, di mana-mana ada. Gitu. Karena ketika ada orang yang berdua di pojok sana, Allah yang ketiganya di situ. Ya kan? Kan Allah selalu bersama siapapun, kata mereka, ya kan? Salah faham terhadap ayat yang sudah kita baca kemarin. Atau kalau tidak, tajazzu. Allah itu terbelah-belah. Allah ini satu, tetapi ada di sana, ada terbelah-belah. Tentu ini pun batil. Mereka tidak sanggup untuk menolak ini. Kalau mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Kemudian Allah tidak suci dari tempat-tempat kotor. Nah, jika dimanapun kita berada di situ ada Allah, maka ketika kita berada di tempat kotor, di WC atau di tempat maksiat, banyak kaum muslimin berada di tempat maksiat, berarti Allah ada di situ. Maha suci Allah dari tempat-tempat kotor. Ini dalil-dalil aqli bahwa Allah tidak di mana-mana. Tapi Allah berada di satu tempat yang tertinggi, terbesar, termulia, apa? Arsy. Kemudian beliau membahas tentang Allah tidak punya arah. Allah tidak punya jihah. Pembahasan beliau, kenapa mereka mengatakan bahwa Allah ini tidak punya arah? Karena mereka mengatakan jika Allah itu punya arah, berarti Allah berjisim. Karena hanya zat yang berjisimlah yang punya arah. Seperti masjid ini kan ada arahnya. Kalau dilihat dari sana, maka masjid ini sebelah barat. Kalau dilihat dari sana, maka masjid ini sebelah timur, dan seterusnya. Ya, bulan, matahari, ada arahnya. Allah bukan makhluk, maka Allah tidak boleh ada arah. Maka kemanapun kita menunjuk, pasti salah. Ya. Nah, jika dihadapkan dengan sunnah Nabi, dengan riwayat sahih di mana Nabi bertanya kepada jariyah, lalu jariyah itu menunjuk ke langit, tentu selesai. Selesai. Tetapi beliau tidak membahas ke situ. Beliau membahas tentang jisim. Apa yang dimaksud dengan jisim?
Kalau yang dimaksud dengan jisim itu adalah sesuatu yang terdiri dari bagian-bagian. Kemarin sudah kita bahas. Jisim masjid ini terdiri dari tiang, lantai, pondasi dan seterusnya. Jika Allah dikatakan seperti itu, tentu tidak. Allah tidak berjisim. Tapi kalau yang dimaksud bahwa Allah itu zat, di mana zat ini berada di atas arsy, ya itulah. Seperti itulah Allah. Mau dikatakan apa? Ya. Adapun zat jelas, atau nafas, mari kita bahas ucapan Nabi, doa Nabi Isa. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, sedangkan aku tidak mengetahui apa? Aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasmu. Lihat. Di sini ada persamaan antara Nabi Isa dengan Allah, sama-sama punya nafas. Apa nafas? Diri, zat. Sebagaimana meja ini punya zat, saya punya zat, antum punya zat, segala benda ini ada zatnya. Begitulah Allah, ada zat Allah. Itulah nafas. Tentu zat Allah tidak sama dengan zat apapun. Sebagaimana wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Ya. Amma in aradtum bil jismi az-zat al-qa'imah bi nafsiha al-muttasifatu bima yaliku biha fa nahnu nusbitu dzalik. Kalau yang kalian maksud jisim itu adalah zat yang berdiri sendiri, yang mempunyai sifat-sifat tertentu sebagaimana sifat-sifat Allah, fa nahnu nusbitu dzalik, memang begitu kami tetapkan. Ya. Artinya istilah itu kan mendatang, yang penting maksudnya. Yang penting maksud. Oleh karena itu istilah-istilah ini sering diterjang. Ya. Kalau yang dimaksud Rafidhah itu adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, aku Rafidhi, kata siapa? Imam Syafi'i kan? Jadi Rafidhah itu bukan situnya. Aku mencintai Ahlul Bait. Imam Syafi'i dan seluruh imam tentu cinta kepada Ahlul Bait. Rafidhah itu bukan, ciri khas Rafidhah itu bukan cinta Ahlul Bait, bukan. Itu kedok mereka untuk menutupi borok mereka. Ya. Jadi yang penting hakikatnya. Ya, jangan berkutat di nama. Hakikat lebih penting dari nama. Nah, tentu nama yang sudah difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Nabi, jangan kita rubah. Apalagi kita hilangkan, tidak boleh. Adapun istilah-istilah mendatang yang tidak qat'i di Al-Quran dan Sunnah, maka yang penting pengertiannya. Ya. Wa naqul inna lillahi ta'ala zatan. Kami katakan bahwa Allah mempunyai zat. Sebagaimana tiang ini zatnya seperti ini, meja ini, gelas ini dan handphone ini, semuanya punya zat. Allah pun punya zat. Berbeda dengan kaum falasifah, orang-orang Jahmiyah. Allah tidak punya zat, melebur menyatu dengan jagat raya alam semesta ini. Ini jelas keliru. Wa huwa qa'imun bi nafsihi. Allah berdiri sendiri, artinya tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun. Selain Allah, butuh Allah. Allah tidak butuh apa-apa. Allah tidak butuh arsy. Tapi Allah bersemayam di arsy. Kok begitu? Itulah Allah. Ya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Dan Allah tidak pernah meninggalkan arsy-Nya. Arsy Allah
tidak pernah kosong dari Allah. Loh kok begitu? Itulah Allah. Mudah kan? Jadi kita tinggal mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya. Muttasifun bisifatil kamal. Allah mempunyai sifat dengan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada sifat Allah yang tidak sempurna. Walaupun kalau sifat itu ada pada diri kita menjadi tidak sempurna. Kemarin sudah kita bahas apa? Sombong. Sombong. Ketika sombong itu ada pada diri saya, ada pada diri antum, maka bahkan ada pada diri Imam Syafi'i, bahkan ada pada diri Rasulullah, maka itu tidak baik, tidak sempurna. Tapi ketika sombong itu ada pada diri Allah, maka menjadi baik, menjadi sempurna. Ya, kan 3 sifat kemarin kan? Baik pada diri Allah, baik pada diri makhluk. Baik pada diri Allah, tidak baik pada diri makhluk. Baik pada diri makhluk, tidak baik pada diri Allah. Satu persatu sudah dibahas oleh beliau. Wa hadha huwa alladhi ya'lamu bihi kullu insan. Ini sesuatu yang difahami, dimengerti oleh seluruh manusia. Ya, orang Jahmiyah, Jabariyah, Maturidiyah faham sifat Allah itu sempurna. Ya, tidak mungkin Allah mempunyai sifat kurang, buruk. Difahami. Hanya dalam prakteknya mereka yang salah. Tentang hal ini mereka sepakat. Adakah sifat Allah yang buruk? Tentu mereka mengatakan tidak ada. Adakah sifat Allah yang kurang? Tentu mereka mengatakan tidak ada. Tetapi mereka dalam prakteknya salah. Ya. Mengira kalau Allah punya tangan berarti Allah tidak sempurna. Mengira kalau Allah berada di satu tempat berarti Allah tidak sempurna. Ini kesalahan mereka di situ. Adapun mereka meyakini bahwa sifat Allah pasti sempurna, ya. Wa bihadza yatabayyanu butlanu qawli haula alladziina asbatu anna Allah bidzatihi fi kulli maqam. Dengan demikian maka jelaslah batil ucapan orang-orang yang menyatakan bahwa zat Allah ada di segala tempat. Di masjid ini ada zat Allah, di gereja itu ada zat Allah, di pasar, di sungai, di ini, di itu ada zat Allah. Dengan kaidah tadi, kalimat ini jelas batilnya, nampak kesalahannya. Au anna Allah Ta'ala laisa fawqal alam wala tahtahu wala muttasilun wala munfasilun. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas alam, Allah tidak berada di bawah alam, Allah tidak menyambung dengan alam, ya, Allah juga tidak putus dari alam, tidak ada sifat sama sekali. Wa naqul huwa ala arsyihi istawa azza wa jalla. Allah yang maha mulia, maha agung bersemayam di atas arsy-Nya. Dan ini sempurna. Selesai. Inilah ahlus sunnah. Amma adillatul ulu allati yusbitu biha naqidu qawli haula wa haula wallati tusbitu ma qalahu ahlus sunnah wal jamaah fahiya adillatun katsiratun la tuhsaru afraduha. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu berada dalam ketinggian, bahkan maha tinggi, tidak ada satupun yang berada di tempat yang sejajar dengan Allah. Bahkan satu tempat dulu pernah kita bahas apa? Sidratul Muntaha. Tempat ini tidak diduduki, tidak ada yang sampai tempat itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada makhluk yang sampai ke tempat tersebut. Hatta Jibril. Jibril tidak sampai ke tempat tersebut. Ya. Dan seandainya Allah masih menulis, maka Nabi akan mendengar deritan pena itu. Ya. Nah, tidak ada yang mencapai tempat tersebut kecuali Nabi dan hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy. Ya. 8 malaikat pemikul arsy. Ini bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan, bahwa Allah berada di tempat ketinggian. Dalil-dalilnya banyak sekali, dan seluruh dalil punya, ya, antum tahu dasar hukum kaum muslimin yang dipakai oleh para imam ada berapa? 1. Iya, Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua, iya, sunnah, hadis. Ini bukan berarti bahwa Al-Quran nomor 1, sunnah nomor 2, bukan. Ya, kita menghitung bilangannya saja. Ya, jangan sampai cari dulu di Al-Quran nggak ada, baru di sunnah. Gitu. Kalau sudah ada di Al-Quran, jangan cari-cari di sunnah. Ini keliru. Al-Quran dan sunnah beriring. Yang ketiga, iya, ijma' sahabat. Ya. Kemudian akal, kemudian fitrah. Ini 5 ini ada di sini. Ya. Jangan dikira bahwa akal tidak boleh kita pakai. Boleh. Akal. Dalil akal. Itu harus kita pakai. Yang tidak boleh adalah menggunakan akal untuk apa? Menolak dalil. Ini yang tidak boleh. Adapun menggunakan akal untuk memahami dalil harus. Kemarin tentang ayat kursi kan belum lama kita bahas, ya. Kalau tanpa akal kita akan salah paham. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi." Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kata Nabi, al-maut, kecuali mati. Akal kita harus dipakai. Akal yang tidak bertentangan dengan dalil, bahwa maksud Nabi mati itu adalah apa? Maksud Nabi mati adalah hidup. Akal harus kita pakai. Ya. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali hidup. Sebab orang yang masih hidup di dunia tidak mungkin masuk surga. Orang masuk surga harus mati dulu. Nah, kalau dia terus hidup, nggak mungkin masuk surga. Maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali hidup terus di dunia. Tapi yang keluar dari lisan Nabi al-maut. Sebaliknya. Kenapa kita fahami? Kita pakai akal kita. Akal yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ada dalam bahasa Arab mengatakan yang dimaksud barat tapi menyebutnya timur. Yang dimaksud kecil tapi menyebutnya besar. Ada kaidah seperti itu. Ya. Saya kira di bahasa kita juga ada. Ya. Ini akal. Boleh kita pakai. Yang tidak boleh sekali lagi untuk menolak dalil. Adapun untuk memahami dalil boleh. Yang terakhir fitrah. Jadi setidaknya ada 5 dalil yang mendukung bahwa Allah itu berada di tempat ketinggian. Pertama Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma', keempat akal, kelima fitrah manusia. Antum tahu fitrah, ya kan? Sifat dasar manusia.
Kita semua punya fitrah. Fitrah manusia, fitrah laki-laki seperti ini, fitrah perempuan seperti ini, masing-masing fitrah anak-anak seperti ini, ya. Fitrah manusia secara umum. Mari kita lihat pembahasan beliau satu persatu. Yang pertama, Alkitab. Beliau tidak menunjukkan satu persatu karena saking banyaknya. Ya. Seorang ulama mengatakan, para ulama bahkan ya, atau beberapa ulama mengatakan ada 1000 dalil di dalam Al-Quran, ya, 1000 ayat, ya, yang menyatakan bahwa Allah berada di tempat ketinggian, ada di atas, ya, berarti banyak sekali, ya kan? Amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di langit? Ini menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy, banyak sekali. Beliau tidak menyebut satu persatu. Yas'adu ilaihi kalimut thayyib, akan naik kepada Allah itu apa? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu akan naik gitu. Ini banyak sekali. Saking banyaknya, maka beliau tidak menyebut satu persatu. Berarti orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas, di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, betul-betul meninggalkan Al-Quran, betul-betul tidak faham dengan Al-Quran, betul-betul menjadikan Al-Quran bukan sebagai pegangan. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan. Maka mereka mengatakan sebagaimana ucapan Al-Quran bahwa Allah berada di atas. Yang kedua, sunnah. Fakadzalika tanawwa'at dalalatuha, banyak sekali. Maka beliau pun tidak menyebut satu persatu. Banyak sekali sunnah tentang hadis jariyah, ya kan? Tentang hadis jariyah, budaknya Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang ditampar oleh Muawiyah karena menghilangkan kambingnya, salah satu kambingnya ditampar. Nabi marah dan seterusnya. Lalu ditanya, di mana Allah? Disebut di atas. Kemudian Zainab binti Jahsy, ketika istri-istri Nabi saling membanggakan dirinya, biasa ya, sesama istri membanggakan dirinya. Aisyah membanggakan dengan ininya, Ummu Salamah dengan ini, Juwairiyah dan seterusnya. Kan masing-masing mempunyai kelebihan manusia, ya kan? Zainab binti Jahsy membanggakan dirinya dengan pernikahan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menikahkan kalian dengan Nabi adalah wali-wali kalian, ayah-ayah kalian. Adapun yang menikahkan aku dengan Nabi adalah Allah Rabbul Alamin. Dari mana? Dari atas arsy. Ya. Berarti menyebar di kalangan sahabat sahabiyah bahwa Allah betul-betul di atas, sambil menunjuk ke atas. Ya. Kemudian Nabi juga pernah menunjuk ke atas. Banyak sekali. Faqad sabata ulumullahi bidatihi fi sunnah min qawlir rasul wa fi'lihi wa iqrarihi. 3 jenis sunnah. Antum tahu sunnah Nabi ada berapa? Garis besarnya dibagi 4, ya kan? Apa?
Iya, qauliyah, fi'liyah, taqririyah, satu lagi hammiyah. Fi'liyah, perbuatan Nabi. Qauliyah, ucapan Nabi. Taqririyah, takrirnya Nabi. Nabi membenarkan ucapan seorang sahabat. Nabi membenarkan perbuatan seorang sahabat. Ini takrir. Seperti Nabi mentakrir, membiarkan para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum setelah selesai salat Id. Nabi tidak mengucapkan, tapi Nabi membiarkan. Ini takririyah. Yang terakhir hammiyah. Hammiyah, cita-cita Nabi, keinginan Nabi yang belum terlaksana. Nah, ini enggak mungkin. Kalau hammiyah tidak ada di sini, hanya 3. Ya. Fi'liyah, qauliyah, takririyah. Fi'liyah Nabi banyak tadi. Nabi melihat ke atas, Nabi menunjuk ke atas. Ya. Perbuatan beliau menengadahkan tangan ke atas. Perbuatan beliau. Ucapan jelas. Ya. Beliau ulang-ulang apa yang ada dalam Al-Quran. Beliau jelaskan bahwa Allah betul-betul berada di atas. Kemudian takrir beliau terhadap jariyah tadi. Kan jariyah tadi menunjuk ke atas. Dan Nabi membenarkan. Ya. Adapun hamiyah sekali lagi tidak ada. Hamiyah itu keinginan beliau. Belum terlaksana, ya kan? Seperti puasa Tasu'a. Beliau ingin tahun depan puasa Tasu'a 9 Muharram. Selama ini beliau hanya puasa Asyura 10 Muharram. Tahun depan beliau ingin puasa 9 Muharram, tapi tidak terlaksana. Belum sampai tahun depan beliau sudah wafat. Hamiyah. Kemudian merombak Ka'bah. Jika aku tidak takut kaummu baru saja keluar dari kejahilian, ini ucapan beliau kepada Aisyah, akan aku rombak Ka'bah, pintu masuk sini, pintu keluar sini, begini, begini, begini. Ucapan Nabi ini diingat oleh Aisyah. Nabi wafat, Aisyah sampaikan sabda Nabi ini kepada keponakan beliau. Siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, keponakan Aisyah. Digendong-gendong oleh Aisyah, ya, anaknya Asma kan? Bayi pertama yang lahir di Madinah. Bahkan Aisyah diberi kunyah ibunya anak ini, Ummu Abdillah. Kunyah Aisyah kan Ummu Abdillah. Maksudnya ibunya si Abdullah bin Zubair itu. Akhirnya oleh Abdullah bin Zubair, Ka'bah itu dirombak persis seperti sabda Nabi. Berdasarkan riwayat dari Aisyah. Lalu Abdullah bin Zubair dibunuh oleh siapa? Kan Abdullah bin Zubair sempat jadi khalifah. Ya. Walaupun di Mekah, menguasai Mekah. Lalu Abdullah bin Zubair dibunuh oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf. Oleh Hajjaj bin Yusuf, Ka'bah ini dikembalikan seperti semula. Ya. Jadi Abdullah bin Zubair sudah merombak sebagaimana keinginan Nabi, hamiyahnya Nabi. Oleh Hajjaj bin Yusuf dikembalikan seperti semula. Jadi kembali seperti semula sampai sekarang. Ya. Ini hamiyah Nabi, keinginan Nabi yang belum terlaksana. Adapun tentang ini nggak mungkin. Nggak mungkin tidak terlaksana kan? Maka hanya fi'liyah, qauliyah, takririyah, sunnah. Kita lanjutkan ijma'. Kan ada 5 kan? Kitab, sunnah, ijma', akal, fitrah. Kelima-limanya menunjukkan bahwa Allah berada di tempat ketinggian. Saya bacakan ucapan beliau. Faqad ajma'al muslimun. Seluruh kaum muslimin ijma'. Apa ijma'? Sepakat. Seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Seluruh kaum muslimin ijma'. Annallaha ta'ala mustawin ala arsyihi, bahwa Allah bersemayam di arsy.
Dan arsy Allah di atas kursi, kursi Allah di atas langit ketujuh. Langit ketujuh di atas, langit ketujuh di atas, langit keenam. Langit keenam di atas, langit kelima terus ke bawah, terus bumi. Berarti paling atas, paling tinggi. Sepakat seluruh kaum muslimin qabla dhuhuri hadhihi tawaif al-mubtadi'ah, sebelum munculnya firqah-firqah sesat itu. Ya, sebelum ada Khawarij, sebelum ada Syiah, sebelum ada Qadariyah. Kan itu muncul belakangan. Ketika kaum muslimin itu baru terdiri dari Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Abu Hurairah, Aisyah, para sahabat. Para sahabat, ketika yang hidup hanya Rasul dan para sahabat. Tabi'in belum ada, atba'ut tabi'in apalagi. Imam Syafi'i, Imam Bukhari belum lahir. Yang hidup baru Rasul dan para sahabat. Sepakat kaum muslimin bahwa Allah mustawin 'alal 'arsy. Allah bersemayam di arsy. Sepakat. Ya. Ijma'. Dan ijma'nya para sahabat itu yang menjadi patokan. Dan ijma' di luar sahabat sulit. Sulit. Mana ijma' ulama hari ini? Sulit. Hampir-hampir kita tidak bisa menemukan ijma' ulama sekarang. Ya. Apalagi yang disebut sebagai ulama oleh orang awam, lebih sulit lagi. Ijma' sahabat. Kecuali di ilmu-ilmu tertentu. Telah sepakat ulama ahli hadis tentang misalnya, ya, di fak ilmu tertentu. Ya. Fauqa khalqihi, di atas seluruh makhluk. Di atas seluruh makhluk. Ya, tidak ada makhluk yang di atas Allah, jangankan di atas, sejajar dengan Allah, tidak ada. Seluruh makhluk berada di bawah Allah. Beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, laisa fi kalamillah wala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wala kalamis sahaba wala tabi'in lahum bi ihsan ma yadullu la nassan wala dhahiran ala anna Allah ta'ala laisa fawqal arsy. Tidak ada satupun ucapan Allah, tidak ada satupun ucapan Rasulullah, tidak ada satupun ucapan sahabat, ucapan tabi'in dan seterusnya yang menyatakan bahwa Allah tidak bersemayam di arsy, tidak berada di atas langit. Tidak ada. Tidak ada satupun ucapan Allah, satupun ucapan Rasulullah, tabi'in, atba'ut tabi'in. Bal kullu kalamihim muttafiqun ala anna Allah fawqa kulli syai'. Seluruh mereka sepakat, dari mulai Nabi, sahabat dan seterusnya, bahwa Allah berada di atas segala sesuatu, berarti tinggi. Ini ijma'. Ya. Kita lanjutkan yang keempat, apa? Akal. Nah, ada 5 kan? Al-Quran, Sunnah, ijma', akal. Yang keempat, akal. Fa innana naqul, kita katakan, kullun ya'lamu anna al-'uluwa sifatu kamal. Semua orang tahu, semua orang menyadari bahwa tinggi, berada di ketinggian itu merupakan sifat kesempurnaan. Ya. Coba aja dari kehidupan kita sehari-hari ditinggikan, ya. Ada raja, ada presiden disuruh ke tempat yang agak tinggi. Nah, secara akal tinggi itu bagus, sempurna, terhormat, mulia. Bagaimana Allah mau direndahkan? Bagaimana dikatakan bahwa Allah tidak berada di atas?
ada di mana-mana, berarti ada di bawah sendal kita, ada di bawah sepatu kita, katanya di mana-mana. Idza kana sifatu kamal fa innahu yajibu an yakuna thabitan lillah. Kalau tinggi itu merupakan sifat yang baik, sifat kesempurnaan, tentu ini harus ada pada diri Allah. Akal kan? Li'anna Allaha muttasifun bisifatil kamal. Karena Allah harus disifati dengan sifat sempurna. Oleh karena itu yang ada pada diri Allah besar, agung, pandai, hidup. Ini kan sifat-sifat baik, sempurna. Termasuk tinggi. Allah Maha Tinggi. Ini pun sebetulnya tidak ditolak. Mari kita bahas kan? Oleh orang Jahmiyah, sifat Allah Maha Tinggi tidak ditolak. Tapi menurut mereka tingginya itu nama saja. Nama saja. Adapun ahlu sunnah, nama dan tempat, posisi, ya, berada dalam ketinggian. Zatnya betul-betul tinggi. Kalau mereka hanya nama saja. Walidzalika naqul imma ayyakuna Allahu fi a'la aw fi asfal aw fil mahadi fal asfalu wal mahadi mumtani'un. Oleh karena itu jika tidak dikatakan bahwa Allah itu tinggi, Allah tidak berada dalam ketinggian, berarti Allah di bawah atau sejajar dengan kita, ya. Ini berarti tidak memuliakan Allah. Li'annal asfal nuqsun fi ma'nahu. Karena berada di bawah itu sifat kekurangan, sifat yang tidak baik, ya. Maka kalau kita melihat orang tua kita atau orang yang kita muliakan berada di bawah, kok di bawah Pak? Jangan di bawah, karena di bawah kan tidak baik. Bagaimana terhadap orang tua, orang yang kita cintai, orang yang kita muliakan, kita nggak mau mereka di bawah. Lalu kita katakan Allah justru tidak di atas, berarti di bawah. Ini akal. Yang terakhir, fitrah. Ya. Fitrah ini besar sekali. Bahkan fitrah manusia, manusia yang bodoh, manusia yang belum mendapatkan ilmu yang dalam, tetapi tidak terkena syubhat. Dia belum diajari ajaran Jahmiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, Mu'tazilah, maka fitrahnya akan muncul bahwa Tuhan ada di atas. Lihat orang-orang kita. Orang-orang kita yang belum terkena syubhat Jahmiyah dan seterusnya. Ya kita serahkan aja lah sama yang di atas. Nah, fitrah kan? Nggak ada yang ngajarin mereka. Mungkin bahasa ini tidak ada di Saudi, di Mesir, bahasa Arab. Tapi bahasa Indonesia karena sesuai dengan fitrah. Kita serahkan kepada yang di atas, ya. Ini fitrah. Dan ternyata fitrah ini bukan hanya ada pada diri manusia, tetapi ada pada diri hewan, ya. Hewan-hewan ketika kehausan itu mereka nggak ada air untuk diminum, jauh dari sumber air. Mereka menengadahkan ke atas, dan ini pernah dilihat oleh seorang ulama, ya, keledai, ya, seekor keledai. Ini ada di Syiar A'lamun Nubala, yang menulis bagaimana kisah-kisah yang menakjubkan, yang pengalaman-pengalaman para ulama yang sesuai dengan dalil. Salah satunya ini, ya. Antum masih ingat kisah Hamdani, ya, seorang anak muda yang fitrahnya tidak rusak, berhadapan dengan gurunya yang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak, ya.
Lalu salah satu muridnya ini dengan fitrahnya ya, menengadahkan tangan ke atas. Ya. Semua orang tahu berdoa menengadahkan tangan ke atas kan. Berdoa begini. Karena sesuai dengan fitrah, Allah itu berada di atas. Gitu. Gak ada yang berdoa begini kan, ke bawah ini kan. Kalau Allah di mana kan begini, oh ya Allah ke bawah gitu. Ya kan? Kan begitu. Ini fitrah ke atas. Ini menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Ya. Ternyata guru besarnya yang Mu'tazilah ini terkejut dengan apa yang diucapkan oleh salah satu muridnya anak muda ini. Fitrah. Agama Islam, qala Allah wa qala Rasul, itu tidak pernah ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah laki-laki, fitrah perempuan, fitrah anak-anak, bro, tidak dilawan. Oleh karena itu, kalau ada ajaran yang menentang ini tanda ajaran sesat. Ya, anak-anak mau main dilarang, ya, anak-anak harus pakai jilbab, ya, padahal baru setahun. 2 tahun, ini menyalahin fitrah. Ya. Fitrah anak-anak ya nggak mau diatur kan, suka-suka dia. Itu. Fitrah. Fitrah laki-laki suka dengan wanita, wanita suka dengan laki-laki. Maka antum melihat bagaimana rusaknya Kristen itu. Untuk menjadi orang suci, orang baik, laki-laki tidak boleh nikah, perempuan tidak boleh nikah dengan laki-laki. Rusak kan, hancur sehancur-hancurnya. Bukan 1-2 kisah yang sampai ke telinga kita, hancurnya mereka. Ya, siapa itu yang masuk Islam itu kan membongkar kerusakan mereka. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pertanyaan, apakah ada hadis doa sebelum sholat dimulai yang lafadznya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada lafadz apapun sebelum sholat. Tidak ada lafadz apapun yang diajarkan oleh Nabi sebelum sholat. Tidak doa ini, tidak qul a'udzu binnas, tidak usolli, tidak ada. Tidak ada apa-apa yang diucapkan oleh Nabi ketika mengawali sholat hanyalah takbir, Allahu Akbar. Bagaimana penambahan doa Rabbighfirli wa liwalidayya di dalam pembacaan Fatihah? Sama ya. Ini juga tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangan bahwa setan lari ketakutan kalau ada Umar. Lalu
kapan setan akan menggoda Umar? Setan, jin, macam-macam. Ada yang berada di jalan darah, majrad dam, ada yang di dubur. Sabda Nabi kan, jika engkau sedang sholat terasa duburmu bergerak seperti kentut, jangan batalkan sampai engkau mendengar suara kentut atau mencium bau kentut. Kenapa? Karena itu setan yang ada di situ, jin. Ya. Nah, ada jin yang berkeliaran. Gitu. Nah, yang dimaksud Nabi yang lari ketika berpapasan dengan Umar itu yang berkeliaran. Ketika bertemu dengan Umar, lari, cari jalan lain. Adapun yang berada di darahnya Umar, korin, segala macam, ya beda lagi. Ya. Jadi jin itu, setan, macam-macam. Sampai kapan ahlul firqah dan ahlu bid'ah akan kembali ke manhaj sunnah? Ya nggak tahu, tahu dari mana ya? Apakah terus sampai hari kiamat? Kalau orang per orang kita nggak tahu, orang per orang kita nggak tahu. Tapi secara umum, iya. Khawarij itu terus ada. Hanya kan kadang nampak, kadang tidak nampak, ya kan? Kadang bikin onar, kadang tidak. Tapi terus ada. Sampai yang terakhir nanti akan mengikuti Dajjal. Sabda Nabi SAW. Adapun orang per orang ya nggak tahu. Hari ini Khawarij, besok Ahlu Sunnah, mungkinkah? Mungkin. Hari ini Mu'tazilah, besok Salaf, mungkinkah? Mungkin. Hari ini Salaf, nanti jadi orang Jahmiyah, mungkin? Mungkin, tidak ada yang mustahil. Sebelum kita mati, tidak boleh kita merasa aman. Sebelum kita mati, akhirnya masuk surga, insya Allah, tidak boleh kita merasa aman. Tidak tertutup kemungkinan. Mana yang diutamakan, menghadiri kajian atau saya tidak berangkat kajian? Kalau saya berangkat, tidak ada yang azan dan menjadi imam. Yang mana yang lebih utama? Imam itu tidak harus, kan orang mengatakan imam itu harus begini, imam itu harus hafal sekian, imam itu harus fasih, imam itu harus, ya. Salah. Yang benar, imam itu harus apa? Nah, harus ada. Ya. Imam itu harus ada. Mau kayak apa, yang penting ada. Ya. Ada orang baca Al-Fatihahnya nggak bagus, hafal cuma 3 surat pendek, jadi imam, sah nggak? Sah. Ya. Dia cuma hafal 3 surat pendek, yang lainnya 2 semua. Kan mendingan dia kan? Nah, kan yang penting ada. Oleh karena itu nggak harus seperti itu ya. Nggak harus seperti itu. Ilmu luar biasa. Kecuali menemani ibu datang, atau istri menemani suami lagi di rumah, jangan ngaji. Temani suami, senangkan suami, senangkan ibu. Adapun ini enggak, pasti ada yang lain kan? Makmum tentu tidak akan menanggung kesalahan imam. Imam bagaimana dia kesehariannya? Kalau dia tidak mau belajar, ya dosa nggak mau belajar, kan cari ilmu wajib. Tapi kalau dia belajar, tapi masih gitu lagi dalam tahap belajar, Allah Maha Pengampun.
Saya telah cukup lama berkenalan dengan seorang teman yang ternyata dia salaf. Saya baru kenal dengan manhaj salaf ini. Pertanyaannya, bolehkah kita agak menyombongkan diri terhadap orang lain mengingat teman saya ini mempunyai keahlian yang mumpuni, dan bermanfaat bagi manusia dan sulit berbagi ilmu. Maksudnya ilmu sunnah haram, ya. Apabila ditanya maka harus menjawab. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu dia enggak jawab, dia menyembunyikan, maka akan dikendali dengan kendali api neraka. Tidak boleh bakhil terhadap ilmu, tidak boleh, kecuali tidak ditanya. Tidak ada yang nanya, tidak ada yang mempersilahkan. Padahal dia S3 lulusan Madinah misalnya, tapi nggak ada yang nanya, dia diem, nggak berbagi ilmu, ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau ditanya nggak mau jawab, ini yang tercela. Apakah batal jika seorang suami setelah ambil air wudhu terkena kulit istri bersenggolan? Tidak batal, ya. Tidak batal. Mau siapa, mau istrinya, mau ibunya, ya, mau siapa, tidak batal. Nabi SAW sedang salat menyentuh kaki Aisyah. Setelah beliau, di riwayat lain, setelah beliau mencium Aisyah, beliau ke masjid mengimami salat dan tidak berwudu lagi. Sifat Allah yang maha tinggi dan maha besar tersebut selain untuk diyakini, bisakah diambil pelajaran di dalam beramal? Mohon penjelasan. Diimani bahwa Allah berada di tempat tertinggi. Kita wajib mengimani, mengamalkannya dengan mengimani. Jangan kita seperti orang falasifah yang mengambil filosofinya. Kenapa Allah besar, filosofinya begini. Kenapa Allah cemburu, filosofinya tidak ada. Satu kaum yang meyakini bahwa Allah tinggi secara sifat saja, apakah dapat mengeluarkan mereka dari keislaman? Kalau pertanyaannya dapat, ya. Bisa iya, bisa tidak, tergantung keadaan dia. Kalau dia meyakini Allah tinggi itu namanya saja, adapun zatnya tidak, tapi bisa di bawah sendal saya ini, karena Allah tingginya itu cuma nama, tentu kufur. Dan ucapan ini kufur. Pelakunya pasti kafir? Belum tentu, ya, tergantung keadaan. Kan ada, untuk mengkafirkan seseorang kan ada syarat-syaratnya. Untuk mengkafirkan seorang muslim yang mengucapkan ucapan kufur kan ada syarat-syaratnya, ya. Kan orang yang mengucapkan ucapan kekufuran banyak sekali, jutaan kaum muslimin. Tetapi yang dikafirkan oleh para ulama bisa dihitung. Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofan, Bisir al-Marisi, Ma'bad al-Juhani, Syekh Siti Jenar, 5-6 orang yang dikafirkan oleh para ulama. Padahal yang mengucapkan Allah ada di mana-mana, Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, dan seterusnya, banyak sekali. Tapi yang dikafirkan dan dibunuh oleh para ulama sedikit. Karena apa? Karena tidak mudah mengkafirkan orang muslim, ya. Bagaimana akhir kehidupan Hajjaj bin Yusuf yang membunuh Abdullah bin Zubair? Tidak ada, wallahu alam, saya tidak tahu akhirnya. Yang jelas meninggal dan tidak dalam keadaan dibunuh, ya. Tidak seperti Mirza Ghulam Ahmad yang luar biasa, ya, di akhir kehidupannya. Saya bekerja di mall sebagai keamanan. Di lantai 5 ada ruang serbaguna atau aula yang setiap minggu digunakan kebaktian. Bagaimana hukumnya? Ikut mengamankan kebaktian atau tidak? Kalau secara umum menjaga gedung tersebut
nggak masalah. Ya. Tapi dikhususkan di situ, ini yang tidak boleh. Ketika ada orang kebaktian, antum menjaga, mengamankan, ta'awun, ini haram. Tapi secara umum di luarnya boleh. Sama ketika saya jadi penunggu salah satu jualan di supermarket misalnya ya, jual sepatu misalnya. Nah, saya kerja di situ. Di pojok sana ada yang jual babi. Apakah saya terkena? Tidak. Ya. Atau kasirnya lah ya, secara umum. Karena itu bagian kecil. Kecuali kasir penjual khamr, minuman keras, yang dijual secara umum minuman keras, haram. Apakah membaca ayat kursi setelah sholat tersebut dibaca ketika zikir setelah sholat? Ya, selesai berzikir. Selesai berzikir. Apa yang dimaksud dengan qarin? Jin. Qarin itu jin yang menyertai manusia. Seluruh manusia mempunyai qarin, jin qarin. Ya. Hanya tidak ada keterangan lebih rinci bagaimana keadaan qarin ini. Apakah pasti mengikuti manusianya, nanti menjaga apa, menggoda begini, enggak ada keterangan. Ana ada niat menikahi seorang akhwat, tapi tak kesampaian karena dia menikah dengan orang lain. Ya cari yang lain lah, ya. Masih banyak. Bagaimana mengendalikan hati ini karena masih saja ingat padanya? Ya wajar. Ya wajar. Ya, wajar. Kita semua kan hidup di dunia ini tidak harus mesti kesampaian apa yang kita inginkan. Ya kan? Ya wajar. Cari lagi ya. Baca apa doanya? Hah? Apa doanya? Kan ini bagian dari musibah kan? Kehilangan calon kan? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berikanlah ganjaran atas musibah ini. Dan berikanlah ganti yang lebih baik. Insya Allah dapat yang lebih baik. Ya, nyari lagi, gampang. Ya. Mengapa ada perbedaan dalam mengartikan makna bersama pada kalimat bersama rembulan atau bersama Allah? Padahal kelompok tersebut berasal dari Arab yang menggunakan kaidah bahasa Arab. Tidak, ya, tidak menggunakan kaidah bahasa Arab. Apakah orang Arab pasti benar kaidah bahasa Arabnya? Belum tentu. Apakah orang Indonesia setiap kali ngomong bahasa Indonesia pasti baik dan benar? Dan tidak. Ada orang Indonesia, lahir Indonesia, ya. Tapi bahasa Indonesianya salah-salah mulu, ada nggak? Ya banyak, nggak sesuai dengan kaidah. Padahal dia lahir di Indonesia, dari kecil ngomong bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya nggak bagus, nggak mengikuti kaidah. Adakah? Banyak. Begitu juga orang Arab. Apakah orang Arab semua memakai kaidah bahasa Arab? Tidak. Umar bin Khattab, ini kan berarti masih sedikit ya, artinya Islam kan belum sampai. Ini Umar masih hidup. Bertemu dengan orang yang sedang memanah. Salah cara memanahnya itu salah. Kata Umar begini nih, ya. Ini salah cara begini, yang benar begini. Nah, setelah itu dia ngomong. Orang ini ngomong bahasa Arab dan keliru. Secara kaidah bahasa Arab keliru. Umar tahu. Umar kan alim. Ya. Umar membetulkan kesalahan itu. Umar mengatakan tadi engkau memanah salah. Habis itu musibah. Ya, memanah caranya salah, musibah. Oleh karena itu Nabi menyuruh kaum muslimin untuk belajar memanah, mengajarkan anak-anak memanah, melempar, berenang, berkuda, ya kan?
Itu musibah. Nah, kemudian engkau mengucapkan bahasa Arab salah, ini lebih besar lagi musibahnya. Ya. Maka tidak faham. Kunna namsi wal qamaru ma'ana. Ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Difahami dengan pemahaman yang salah. Dikiranya Allah ada di mana-mana, itu salah. Ya. Adakah perbedaan penegasan antara hadis yang diperintahkan langsung dari mulut Rasul SAW dengan hadis yang hanya berasal cerita sahabat Ahlul Bait seperti Nabi membaca surat As-Sajdah dan Al-Jumu'ah dan lain-lain? Apakah keduanya wajib hukumnya? Tidak ya. Jadi semata-mata perbuatan Nabi itu tidak wajib. Yang wajib adalah perintah Nabi. Semata-mata perbuatan Nabi tidak wajib. Yang wajib adalah perintah Nabi. Ya. Nabi melakukan salat lail, tidak pernah meninggalkan salat lail. Apakah salat lail wajib? Tidak. Sampai Nabi katakan, salatlah malam, jangan kalian meninggalkan salat malam. Wajib. Ya. Jadi semata-mata perbuatan Nabi tidak wajib. Kalau perintah Nabi wajib. Dan tidak ada bedanya apakah diriwayatkan oleh sahabat yang Ahlul Bait atau diriwayatkan oleh sahabat yang bukan Ahlul Bait, tidak ada bedanya. Saya seorang yang ditakdirkan miskin. Suami saya berpenghasilan pas-pasan. Pertanyaan, bagaimana saya mensikapinya? Apakah harus bekerja dengan konsekuensi melepas jilbab? Tidak boleh, ya, harus sabar. Kalau toh terpaksa bekerja, pertama kerjaan itu harus halal. Jika kerjaan itu haram, maka tidak boleh. Yang kedua, setelah kerjaan halal, maka tidak boleh ada khalwat, tidak boleh ada ikhtilat, baik di dalam tempat kerja atau dalam perjalanannya. Ya. Yang ketiga, diridhoi, diizinkan oleh suami. Kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka wajib bersabar. Wajib bersabar. Nah, sekali lagi, hidup ini bisa kaya, bisa miskin, bisa sukses, bisa gagal. Ya, nggak apa-apa. Gagal di kehidupan dunia ini biasa. Lihat para nabi dan rasul, lihat para sahabat, kaya semua? Tidak. Ya, sukses semua dunianya? Tidak. Maka Utsman ketika mau disuguhi makanan yang enak, teringat Mus'ab bin Umayyah. Mus'ab bin Umayyah, yang sahabat Nabi yang belum mendapatkan kesuksesan dunia ini, sudah terlanjur meninggal. Ya. Apakah disesali? Tidak. Karena dunia ini bisa sukses, bisa gagal. Yang tidak boleh gagal adalah akhirat. Gagal akhirat ya neraka. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita gagal. Dunia ini bisa minta tolong, bisa mengadu. Ya. Ada ayah kita, ada ibu kita, punya tetangga, punya saudara. Kalau di neraka ada siapa? Ya, sabar. Ketika safar dan sholat duhur berjamaah, bermakmum, dan dapat 1 rakaat, apakah harus menggenapi sholat 4 rakaat atau 2 rakaat kosong? Khilaf ini panjang, ya. Setahu saya hanya Ibnu Hazm yang berpendapat tambah 1 saja. Ya. Selain beliau saya kira tidak ada, ya. Karena sudah mengikuti imam ya 4 rakaat, berarti tambah 3. Ya. Nah, kecuali tidak mengikuti imam, ya. Kecuali tidak mengikuti imam. Tapi setidaknya ada pendapat, ya. Wallahu a'lam.
Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.